Hakim adalah pejabat yang memimpin sebuah persidangan, yang memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama. Syarat-syarat menjadi hakim yaitu sehat secara jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan dan kemampuan, bebas atau merdeka, dan juga Islam. Lalu macam-macam hakim. Yang pertama adalah hakim yang memutuskan perkara pidana dengan mengetahui kebenaran atau al-haq dan memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Yang kedua adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun berbuat zalim atau berbuat tidak adil dalam memutuskan perkara tersebut. Lalu yang terakhir adalah hakim yang memutuskan sebuah perkara dalam keadaan buta atau bodoh. Tata cara menentukan hukuman. Yang pertama adalah orang yang mendakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan sampai selesai, sementara orang terdakwa diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya agar bisa menilai benar atau tidaknya tuduhan tersebut. Kemudian, jika dakwaan belum selesai, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa karena dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap terdakwa. Kemudian, jika pendakwa sudah selesai menyampaikan tuduhan, hakim harus mengecek kembali tuduhan-tuduhan sebelumnya dan memberikan pertanyaan yang dianggap penting. Kemudian, jika terdakwa menolak tuduhan yang diberikan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa tuduhan-tuduhan itu salah. Kemudian, jika pendakwa sudah memberikan bukti-bukti yang jelas, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan tersebut, walaupun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Hakim wanita menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka berpendapat bahwa hakim wanita itu tidak boleh. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan bahwa hakim itu wanita kecuali dalam memutuskan urusan had dan kisos. Dan saksi, pengertian dari saksi adalah orang yang diperlukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai suatu perkara demi tegaknya keadilan dalam memutuskan perkara tersebut. Syarat-syarat dari saksi yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Saksi yang ditolak adalah yang tidak adil, seorang musuh kepada musuhnya, seorang ayah kepada anaknya, seorang anak kepada ayahnya, dan orang yang menumpang di rumah terdakwa. Pengertian dari penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang memberikan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak yang tergugat, sedangkan tergugat adalah kebalikannya. Kemudian pelanggaran sumpah ada 3. Konsekuensi pelanggaran sumpah itu harus memberi makanan pokok kepada orang miskin sebesar 3/4 liter, kemudian memberikan sandang kepada orang miskin, lalu memerdekakan hamba sahaya.